Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dan oleh ridhonya pula lah kami semua dapat menyelesaikan film dokumenter tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor. Saudara-saudara sekalian, Kabupaten Bogor terkenal akan keindahan alam dan kulinernya. Banyak objek wisata di Kabupaten Bogor yang kami yakin belum Anda kunjungi. Dalam rangka menyambut Visit Indonesian Years 2008, kami, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, semakin banyak berbenah diri agar semakin maju dalam hal pariwisata. Maka dari itu, kami membuat film dokumenter ini supaya para wisatawan lokal maupun mancanegara semakin mengetahui objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor ini. Harapan kami, mudah-mudahan film dokumenter ini menjadi preview pariwisata Kabupaten Bogor. Selamat menikmati indahnya alam dan panorama Kabupaten Bogor, baik dalam waktu liburan ataupun akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bogor termasuk gugus depan kepariwisataan Jawa Barat, disebabkan letaknya yang strategis dan iklimnya yang unik. Hal tersebut membuat Kabupaten Bogor menjadi primadona kepariwisataan di Jawa Barat. Kabupaten Bogor memiliki banyak objek wisata alam dan buatan, serta berbagai macam kerajinan dan cindera mata. Secara geografis, Kabupaten Bogor terletak pada dataran tinggi yang secara administratif pemerintahan terdapat 40 kecamatan. Sebagai akses menuju Kabupaten Bogor, di sebelah utara dapat melalui Jalan Tol Jagorawi sebagai gerbang utama, dan jalan provinsi dari arah selatan menuju Sukabumi dan Cianjur, yang keduanya menuju arah Tol Ciawi atau Jagorawi. Ketinggian permukaan wilayah 15 meter di atas permukaan laut. Di bagian utara suhu rata-rata 20 derajat sampai 30 derajat Celcius dan 2.500 meter di atas permukaan laut pada bagian selatan beriklim tropis tipe A atau sangat basah. Curah hujan tertinggi di Indonesia termasuk sebuah keunikan Kabupaten Bogor. Karena seluruh wilayah Kabupaten Bogor terdapat daerah aliran sungai. Terbagi atas 6 aliran sungai, yaitu Sungai Citarum, Kali Bekasi, Ciliwung, Cisadane, Cimangciri, dan Cidurian. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk masih bermata pencaharian sebagai petani. Terdapat 3 tujuan pariwisata di Kabupaten Bogor. Daerah tujuan wisata puncak. Dari Jakarta dapat melalui Jalan Tol Jagorawi dan keluarnya lewat pintu Tol Ciawi. Di daerah tujuan wisata puncak terdapat beberapa objek wisata, yaitu Telaga Warna. Lokasi wisata ini terdapat di tengah hutan tropis yang memiliki udara yang sangat segar, dengan kemiringan tanah 45 derajat. Telaga ini dapat berubah warnanya jika terkena pantulan sinar matahari. Masih berada di kawasan wisata puncak, kita dapat melihat Masjid At-Ta'awun sebagai simbol masyarakat Kabupaten Bogor yang madani dan bertakwa kepada agama. Rasanya Anda belum lengkap apabila sudah di kawasan wisata puncak tidak menikmati panorama alam yang indah dengan kesejukan alami khas puncak di kawasan Riung Gunung. Tea walk atau berjalan-jalan di kebun teh dan menunggang kuda dapat Anda lakukan di agrowisata Gunung Mas. Sambil mengamati proses pembuatan teh mulai dari memetik sampai dengan proses penyajian.
Menikmati nuansa alam liar di Taman Safari Indonesia, kita biasa melihat secara jelas tingkah laku satwa liar yang jinak dengan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk Anda berlibur bersama keluarga. Melepas kepenatan dengan melakukan kegiatan di alam bebas dan mengamati indahnya kupu-kupu nan cantik yang semuanya dapat Anda lakukan di Curug Cilember. Lokasi ini dapat ditempuh dengan jarak 21 km dari arah pintu tol Ciawi. Di kawasan dan sepanjang jalur puncak terdapat hotel dan restoran untuk memudahkan Anda dalam perjalanan. Aneka macam sajian kuliner memberikan pilihan makanan yang sesuai dengan selera Anda. Mira Sari Restoran merupakan salah satu tempat pilihan dengan makanan khasnya, yaitu tumis peda yang tidak Anda jumpai di restoran manapun. Tak kalah asrinya Rumah Jambu Luwuk menawarkan Anda tempat untuk berlibur. Tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk pengusaha dan kalangan pebisnis. Kios-kios sepanjang Jalan Raya Puncak menjual berbagai macam buah-buahan dan cindera mata untuk Anda jadikan oleh-oleh keluarga kesayangan Anda. Kita berlanjut ke kawasan wisata di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Bagi Anda yang memiliki jiwa konservatif, Anda dapat mengunjungi Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Berbagai macam flora dan fauna yang memikat, serta fasilitas umum lainnya dapat Anda temui di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Danau Lido merupakan wisata air yang terletak di pinggir Jalan Raya Bogor, Sukabumi. Rakit bambu dan rumah makan terapung merupakan salah satu keunikan di lokasi ini. Salah satu hotel bintang 4 yang terdapat di Kabupaten Bogor yaitu Hotel Lido Lakeside yang menawarkan panorama khas Danau Lido. Tak jauh dari Lido, masih di Jalan Raya Bogor, Sukabumi, Anda juga bisa menikmati makanan dengan rasa khas Sunda dan menikmati panorama pedesaan di Desa Bumbu. Dekat dengan pusat wisata air Danau Lido, Anda bisa melihat kesenian dan pengobatan tradisional yang ada di Desa Tarikolot, Kecamatan Caringin, Cimande. Nama yang sudah terkenal karena pengobatan patah tulang dengan memadukan silat Cimande dan debus Banten. Apabila Anda tertarik akan sejarah, maka Gua Langkop yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Cijeruk adalah tempat yang tepat karena menjadi bukti adanya peradaban pada zaman prasejarah di Kabupaten Bogor. Di sini bentuk peninggalan megalit kuno ditemukan seperti batu menhir dan batu lempeng. Sekarang kita beralih kepada daerah tujuan wisata di Kabupaten Bogor bagian barat. Hamparan panorama pegunungan yang asri, serta udara yang sejuk alami dengan jarak tempuh kurang lebih 40 km dari kota Bogor ke arah barat, maka tak heran apabila banyak orang menjadikan Gunung Salak Endah sebagai puncak kedua. Berbagai macam tujuan wisata di kawasan Gunung Salak Endah memberikan Anda pilihan berwisata. Di antaranya, Curug Cigamea, terletak di Kampung Rawalega, Desa Gunung Sari. Untuk menuju curug ini, Anda diajak melewati hampir 500 anak tangga sambil melihat pemandangan khas hutan tropis dari pintu masuk. Curug Seribu, curug yang ketinggiannya melebihi 50 meter ini begitu memikat dan sangat menakjubkan.
Curug Ngumpet. Curug yang satu ini disebut Ngumpet karena memang lokasinya yang agak tersembunyi, tetapi menjadi pilihan berwisata yang tidak kalah indahnya dengan curug yang lain. Air panas Gunung Salak Endah. Terdapat sumber mata air panas dengan fasilitas seperti kolam renang, kamar pemandian, musola, dan lain-lainnya. Perkemahan Gunung Bunder bisa juga Anda jadikan tujuan wisata Anda dan keluarga untuk mengenalkan alam, karena terletak pada kawasan hutan pinus dan rasa mala yang berumur ratusan tahun. Curug Luhur. Curug yang sudah ada fasilitas penginapan ini semakin banyak diminati, termasuk oleh para wisatawan mancanegara. Curug Nangka. Air yang jernih, serta terpaan air terjun yang membuat segar suasana hati. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Siliwangi pada masanya. Di pura ini, suasana Pulau Bali dan kebudayaannya terasa sangat kental. Tak jauh dari pura, terletak bumi perkemahan Wana Wisata Sukamantri, salah satu objek wisata favorit di kaki Gunung Salak. Kampung Budaya Sindang Barang terletak di Desa Sindang Barang, Kecamatan Taman Sari, yang menawarkan paket outbound dengan berbasis seni budaya tradisional Kabupaten Bogor. Nuansa pedesaan dapat Anda rasakan bersama keluarga di Kampung Wisata Tradisional Cinangneng. Di sini, Anda dan keluarga bisa belajar memainkan angklung, belajar menari jaipongan, dan membuat kue tradisional yang memberikan kesan mendalam dalam berlibur. Apabila Anda ingin mengetahui sejarah di kawasan Kabupaten Bogor, ada peninggalan zaman prasejarah yang terdapat juga di kawasan Bogor Barat, yaitu batu tulis Ciaruteun yang ditulis dengan huruf Palawa berbahasa Sangsekerta. Tulisan tersebut berisi, "Inilah telapak kaki Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang teragung di dunia. Konon, apabila telapak kaki kita sama besarnya dengan yang ada di batu, kehidupan kita akan sukses seperti seorang Raja Agung." Terdapat pula prasasti kebun kopi. Terdapat telapak kaki Gajah Airwata sebagai kendaraan Raja Purnawarman. Batu Dakon, prasasti Jambu, Garisul, dan Kampung Adat Uruk merupakan kekayaan budaya dan sejarah Kabupaten Bogor yang tak ternilai harganya. Apabila Anda tertarik berolahraga caving atau menjelajahi goa, di kawasan barat Kabupaten Bogor ini terdapat kawasan Goa Gudawang yang dapat menjadi tempat Anda berolahraga. Di sini kawasan ini terdapat 8 buah goa, tetapi baru 3 goa yang dikelola menjadi kawasan wisata, yaitu Goa Simenteng, Goa Simasigit, dan Goa Sipahang. Masih di kawasan Bogor sebelah barat, terdapat kawasan wisata tempat Anda menikmati air panas dan fasilitas berlibur lainnya di kaki Gunung Kapur di kawasan wisata air panas Ciseeng. Sekitar lebih kurang 10 km dari kawasan wisata air panas Ciseeng, Anda dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan wisata Anda di Hotel Parung Transit dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan seperti karaoke dan biliar. Seni tradisional khas Kabupaten Bogor dapat kita temui di perayaan Seren Tahun, yang merupakan upacara tahunan dalam menyambut pergantian Tahun Baru Islam dan Panen Raya. Upacara ini diselenggarakan di Kampung Sindang Barang, Kecamatan Taman Sari. Selain itu, terdapat pula kesenian khas Kabupaten Bogor yang tidak akan Anda jumpai di daerah lain, yaitu angklung gubrak. Merupakan perpaduan antara pencak silat dan seni memainkan angklung dengan ukuran angklung yang lebih besar dari biasanya. Cindera mata khas tujuan wisata Bogor Barat, sandal, sepatu, tas, wayang golek dapat Anda bawa pulang sebagai pelengkap kunjungan wisata Anda.
Di Kabupaten Bogor sebelah barat ini masih banyak potensi tujuan wisata yang masih bisa dikembangkan. Seperti Taman Sri Bagenda, Kawah Ratu, Situ Sangyang, Situ Kadongdong. Daerah tujuan wisata Bogor sebelah utara. Keluar pintu tol Cibubur melalui Cilengsi menuju arah Cariu kurang lebih 40 km dan merupakan perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Di daerah ini terdapat tujuan wisata Wana Wisata Girijaya. Kita dapat melihat tingkah laku rusa di penangkaran rusa. Rekreasi bersama keluarga di Taman Wisata Mekarsari yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti menara pandang, taman rekreasi, dan arena outbound. Di sini, Anda langsung menikmati berbagai macam buah-buahan yang terdapat di Taman Wisata Mekarsari. Sebuah sumber air panas di Gunung Pancar, tepatnya di Kampung Karangtengah, Kecamatan Babakan, Madang, masih menjadi daya tarik wisata yang sangat hangat. Selain itu, putra-putri Anda dapat berekreasi dengan konsep Back to Nature di kebun wisata Pasir Mukti yang berbasis education dan entertainment dengan membawa pengalaman putra-putri Anda seakan-akan sebagai seorang petani di pedesaan, sehingga Anda bisa memberitahukan betapa agrarisnya negara kita. Kota wisata yang mudah dijangkau dari pusat kota metropolitan Jakarta merupakan salah satu objek unggulan yang sangat menarik dan ramai dikunjungi. Di sini dapat kita temui bangunan-bangunan negara di berbagai belahan dunia. Hotel Cibinong 2 merupakan satu-satunya hotel yang berada di Jalan Raya Bogor, Jakarta. Hotel ini meningkatkan pelayanannya dengan menambah fasilitas dan kualitasnya sehingga akan ditingkatkan menjadi Hotel Bintang 2 yang tadinya masih dalam kategori melati. Rumah makan Jatinunggal terletak di Jalan Raya Jonggol, Cariu. Rumah makan ini menawarkan menu spesialnya yaitu ikan goreng menari. Dapat kita rasakan juga wisata alam di hutan wisata Catang Malang dengan dilengkapi oleh pohon pinus serta udara yang dingin sehingga sewaktu-waktu tertutup oleh kabut. Ada 3 air terjun di kawasan ini, yaitu Curug Cidulang, Curug Ciherang 1, dan Curug Ciherang 2. Di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Sari, terdapat miniatur air terjun terbesar di Amerika, yaitu Niagara. Ini dapat Anda temui di kawasan wisata Curug Country. Bagi Anda yang menyukai memancing ikan dan bersepeda air, dapat dilakukan di Situ Kemuning dengan luas keseluruhan 10 hektar. Atau Anda ingin menikmati makan siang atau juga hanya sekedar minum es kelapa muda, dapat Anda nikmati di Situ Gunung Putri. Tak jauh dari kantor Bupati Bogor, terdapat Situ Cikaret dengan luas 25 hektar. Situ ini sangat tepat untuk bersantai sambil menikmati pemandangan. Di samping objek dan daya wisata alam maupun buatan, serta sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor juga memiliki event-event tetap pariwisata seperti Festival Helaran Seni Budaya, Serentahun, Pasanggiri Mojang Jajaka, Paralayang, Arung Jeram, dan masih banyak lagi. Selamat berlibur dan berwisata di Kabupaten Bogor. Semoga Anda mendapatkan liburan yang penuh kesan bersama keluarga.